Karya Sang Penolong. Sahabat WB, Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal, merupakan kota metropolitan Yunani yang terkenal pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Paulus mendirikan jemaat Korintus ini selama 18 bulan pelayanannya di Korintus, yaitu pada masa perjalanan misinya yang kedua. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi dan golongan mayoritas yang bukan Yahudi, yang dahulu menyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul di dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulinya melalui surat menyurat dan kunjungan pribadi. Namun, Paulus tidak melayani seorang diri di Korintus. Ada sepasang suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla, yang bukan hanya tinggal bersama dengan Paulus, tetapi juga bekerja bersama sebagai tukang kemah atau pembuat tenda. Sahabat WB dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Sahabat WB, Alkitab Perjanjian Baru mencatat pasangan suami istri Aquila dan Priscilla sebagai pasangan suami istri yang harmonis. Mereka selalu bersama-sama. Dari 5 catatan tentang pasangan suami istri ini, nama mereka selalu disebutkan bersama-sama. Tidak pernah satu kali pun Alkitab menyebut Aquila tanpa Priscilla atau Priscilla tanpa Aquila. Selengkapnya sahabat WB dapat membaca Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3, lalu Roma 16 ayat 3, kemudian 1 Korintus 16 ayat 19 dan 2 Timotius 4 ayat 19. Sahabat WB, adalah hal yang menarik jika kita menempatkan diri dalam kehidupan mereka. Walau Aquila dan Priscilla orang awam, semangat dan kontribusi mereka dalam pelayanan besar sekali. Salah satu penafsir mengatakan, ketika berkumpul dengan Paulus selama 1,5 tahun, Aquila dan Priscilla tidak saja belajar firman Tuhan di bawah bimbingan Paulus, tetapi mereka juga banyak menceritakan keadaan kota Roma dan kebutuhan jemaat Tuhan di sana. Dari cerita-cerita inilah Paulus menjadi sangat terbeban untuk pergi ke Roma. Beban yang kemudian didahului dengan menulis surat Roma. Sejarah gereja kemudian mencatat bahwa Roh Kudus telah memakai surat Roma untuk mempertobatkan banyak tokoh Kristen yang berdampak luas, seperti Agustinus, Martin Luther, John Wesley, Jonathan Edwards, dan lain-lain. Sahabat WB, peran Roh Kudus sangat terasa di dalam dan melalui hidup dan pernikahan pasangan ini. Dari beberapa catatan serta perhatian Paulus kepada mereka, sangat terasa pula betapa kontribusi mereka sangat besar dalam pelayanan kerasulan yang dilakukan Paulus di Korintus, Efesus, dan Roma. Mereka adalah sahabat dekat yang sangat dihormati Paulus. Priscilla dan Aquila dicatat bekerja dengan tekun untuk menguatkan gereja mula-mula. Karena disebut secara bersama paling sering di Alkitab, mereka dinamakan pasangan paling populer di kalangan orang Kristen. Nama kedua orang ini
disebut 7 kali di dalam Alkitab, yaitu 2 kali di surat Rasul Paulus, beberapa kali di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan 1 kali di dalam kitab Timotius. Pasangan ini merupakan penginjil keliling dan pemimpin gereja di jemaat-jemaat yang didirikan Paulus. Dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus yang ditulis ketika ia berada di Efesus, disebutkan bahwa Aquila dan Priscilla juga ikut pindah ke Efesus. Di kota itu, Priscilla juga bekerja mengurusi jemaat dan keluarganya. Dalam komentarnya yang ditulis dalam kitab Roma, Paulus menyebut Priscilla sebagai pemimpin gereja yang cukup baik. Sahabat WB, yang juga menarik, nama Priscilla atau Priska memiliki makna yang patut dimuliakan. Ternyata Roh Kudus bekerja dan memakai siapapun yang bersedia memberikan diri untuk melakukan kehendak Allah dan memenuhi panggilannya. Priscilla sebagai seorang wanita dan istri memiliki peran besar dalam menolong Aquila, bukan hanya dalam pelayanan pemberitaan Injil, namun juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari lewat pekerjaan dan usaha mereka membuat kemah atau tenda. Dapat dibayangkan ya bahwa Priscilla adalah seorang wanita yang punya kemampuan dan kebergantungan kepada tuntunan Roh Kudus dalam perannya yang tidak mudah untuk dijalani. Sahabat WB, belajar dari seorang Priscilla, kita perlu memahami bahwa siapapun diri kita dapat dipakai Tuhan dalam kapasitas dan peran sehari-hari untuk memberitakan Injil dan memuridkan wanita-wanita lain yang hadir dalam hidup kita. Dalam konteks hidup pernikahan dan suami istri, kita dapat belajar dari pribadi Priscilla yang rendah hati dan bersedia mendukung Aquila suaminya. Dalam catatan-catatan selanjutnya, nama Priscilla cenderung ditulis di depan nama Aquila suaminya. Kecenderungan ini memiliki 2 kemungkinan penafsiran. Penafsiran yang pertama, Priscilla adalah seorang wanita Romawi yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya. Atau kemungkinan penafsiran yang kedua, Priscilla mempunyai kemampuan melayani yang lebih besar daripada suaminya, sehingga dia lebih dikenal dari suaminya. Apabila yang manapun dari kedua dugaan ini benar, ternyata kita tidak melihat adanya suatu sikap Priscilla yang sombong dan tidak lagi menghormati suaminya. Tidak ada dampak negatif pada hubungan cinta kasih di antara mereka. Sebaliknya, Alkitab juga tidak mencatat adanya iri hati yang tersembunyi di dalam diri Aquila karena kemampuan istrinya. Sebaliknya, Aquila mengucap syukur atas kelebihan istrinya itu. Lalu, hasilnya adalah pertumbuhan iman, kedewasaan rohani, pengenalan pribadi akan Tuhan, hidup yang menginspirasi, dan pelayanan yang berdampak. Sahabat WB, pertanyaan refleksinya ada 3. Yang pertama, sejauh mana Anda menyadari peran Roh Kudus dalam hidup Anda sehari-hari? Lalu yang kedua, seberapa sering Anda mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup Anda sehari-hari? Dan yang ketiga, sadarilah kebenaran ini. Seberapa sering Anda mengalami pertolongan Tuhan, sebegitulah Anda bertumbuh sebagai seorang penolong. Kisah mengenai karya sang penolong ini bersumber dari Wikipedia dan pengantar Full Life Sabda, Kitab 1 dan 2 Korintus. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati Anda.